إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Para ulama, para ustadz, orang-orang tua kami yang kami muliakan, semua hadirin akramakumullah rahimakumullah. Tadi malam itu, kemarin itu dimusyawarahkan untuk pagi ini mudzakarah mengenai kerja-kerja dakwah di kalangan pesantren, di kalangan para ulama. Hadirin muliakan, kerja agama, bahkan kerja apa saja itu yang difikirkan oleh orang yang beriman adalah barokahnya. Kalau kerja itu barokah, maka kerja yang kecil, yang sederhana, hasilnya nggak ada habis-habisnya. Kalau kerja itu tidak barokah, kelihatannya itu besar, canggih, tetapi hasilnya kosong, nggak ada apa-apanya. Allah ceritakan kepada kita bangunan yang barokah, namanya Ka'bah. Bangunannya sederhana, bentuknya sederhana juga, cuman persegi 4 gitu aja, tidak ada hiasan-hiasannya, dan tempatnya pun kelihatannya kurang strategis, di tengah-tengah padang pasir, susah air. Tetapi Allah katakan ini rumah yang barokah.
Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Barokah dan jadi asbab hidayah seluruh alam. Ini Ka'bah. Nah, oleh karena ta'ala Ka'bah ini kelihatannya sederhana aja, tapi Allah telah gerakkan seluruh nabi, seluruh rasul untuk datang ke Ka'bah. Mulai mbah Nabi Adam sampai nabi yang terakhir yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW pergi ke sana semua. Para sahabat pergi ke sana, para wali-wali Allah pergi ke sana. Dari Indonesia saja tiap tahun kurang lebih 2 juta pergi ke sana. Dan ini hampir tidak ada tashkil ini. Orang tuh datang ke sana jual rumah, jual sawah, pergi gitu aja. Nah, masjid kita ini dekat, nggak usah pakai pesawat terbang. Kok sepi? Ka'bah itu jauh, bayar mahal, antri lagi 15 tahun antrinya. Orang pada datang aja, sudah datang ke sana tidak kapok, ingin lagi datang ke sana. Nah, nanti kalau kerja kita ini barokah mulai kan habis 4 bulan lagi, ingin aja. Kok datang tidak datang lagi, berarti barokahnya kurang. Sudah gitu aja. Kalau barokah betul itu begitu, datang susah, panas, biaya besar, pulang datang lagi. Maka kerja agama, bahkan kerja dunia, yang kita pikirkan itu barokahnya. Hadirin mulaikan Allah Ta'ala. Dan barokah itu sumbernya adalah karena iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kalau iman lurus dan amalnya itu takwa, semua pakai tertib agama, nggak ada maksiatnya, itu namanya takwa. Allah akan datangkan barokah dari langit, barokah dari bumi. Contohnya orang takwa adalah para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini contohnya keluarga barokah diantaranya. Beliau asalnya di Babil, di dekat Irak sana. Dakwah di sana berat sekali. Beliau hijrah ke Syam. Terus di sana beliau kawin dengan Siti Sarah. Maka Syam ini jadi pusatnya agama. Kemudian beliau pergi ke Mekah dengan istrinya Siti Hajar. Mekah juga jadi pusat agama. Anak cucunya jadi nabi-nabi, rasul-rasul, termasuk Sayyidul Anbiya Baginda Muhammad SAW dari cucu beliau. Barokah itu timbulnya semula kan dari taat. Satu hari baginda Nabi
pergi ke ladang untuk menanamkan kurma buat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Salman ini laporan kepada baginda Nabi, kalau saya bisa menanam kurma sekian oleh tuan saya, karena beliau ini budak asalnya, saya akan dimerdekakan. Maka Nabi mengatakan, ya sudah, saya yang nanam. Baginda Nabi itu nanam kurma. Khidmat, Masya Allah. Sayyidul Anbiya nanam kurma. Maka beliau dengan beberapa sahabat datang ke kebun, dan beliau kasih bayan hidayah. Yang nanam saya sendiri loh, jangan ikut-ikut. Maka beliau tanam sampai berapa ratus kurma. Akhirnya ada seorang sahabat ini nggak mungkin kurang memperhatikan kata-kata Nabi atau bagaimana, ikut nanam satu. Setelah beberapa hari Nabi periksa itu tanaman. Ternyata tanaman itu baru beberapa hari sudah gede-gede semua. Barokah. Tapi yang satu mati. Maka Nabi bertanya, loh ini kok mati, kenapa ya? Maka seorang sahabat yang nanam tadi laporan, ya Rasulullah, itu yang nanam saya. Oh pantesan. Sudah dibilang jangan nanam selain saya, kok malah nanam. Jadi semalekan orang itu kalau taat barokah. Walaupun kelihatannya itu ikut nanam kan bantu Nabi sebetulnya, tetapi tidak sesuai arahan, akhirnya barokahnya kurang. Bahkan tidak barokah, mati. Maka kita ini dalam usaha agama dan juga dalam usaha dunia yang kita bikin taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada musyawarah pimpinan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Ini bagian dari sumber barokah. Yang penting lagi supaya kerja kita ini barokah semula kan, adab. Kurban ini penting mulai kan. Tapi kalau kurban tidak pakai adab, ini enggak barokah. Para sahabat itu kurban habis-habisan, tapi dinasihati dalam Quran langsung. Kalau kamu tidak punya adab kepada Nabi, habis amalan kamu. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajhari ba'dikum li ba'd an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kamu jangan keraskan suara kamu melebihi Nabi. Kalau manggil Nabi jangan kayak manggil temannya aja. Ya Muhammad, enggak boleh. Ya Rasulullah, begitu. Kalau kamu enggak jaga adab dengan Nabi, ang tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Amal kamu batal semua. Mari kita jaga adab, insyaallah kan? Termasuk adab kalau bayan subuh tidur semua, insyaallah kan? Ya. Kalau yang melek mesti mengatakan tidak. Kalau yang ngantuk ya iya aja insyaallah gitu aja. Maka adab ini penting malaikat. Sahabat ini orang siap mati setiap saat, tapi Allah mengatakan kalau kamu enggak jaga adab dengan Nabi, habis amalan kamu. Maka adab ini penting. Adab dengan Nabi mengakibatkan adab kepada sunnah-sunnah Nabi. Sunnah-sunnah Nabi ini dijaga betul. Jangan setelah jadi orang lama sudah keluar 4 bulan malah enggak pakai adab. Nah, dulu keluar 3 hari, wah adab makan, adab tidur, semua pakai.
Tapi setelah lama mudzakarahnya berubah. Orang keluar adab makan adab tidur, mau belajar makan belajar tidur katanya. Bukan belajar makan belajar tidur, belajar adab. Akhirnya orang lama nggak pakai adab lagi, tidur ngelosar gitu aja, kayak ular. Nah ini malaikat Allah Ta'ala akhirnya kurang barokah. Adab ini jaga malaikat, walaupun itu cuma adab makan. Sampai itu diceritakan dalam kitab Taurat kepada Nabi Musa, umat akhir zaman, umat yang disayangi oleh Allah. Sebelum makan masih berlumuran dosa, setelah makan habis dosanya. Kenapa? Karena makannya pakai adab. Dan ini banyak hadisnya mengenai adab makan ini malaikat. Hadisnya mengenai adab makan ini banyak itu. Di mana makan yang cara sunnah itu akan menggugurkan dosa-dosa. Nah, malaikat Allah Ta'ala sampai orang kafir itu loh malaikat, kalau pakai adab itu dapat kebaikan. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW kirim surat ke Raja Persia, Kisra. Tapi Kisra ini nggak punya adab. Surat Nabi sobek. Maka Nabi mengatakan, mazzakallahu mulkahu. Oh, hancur kerajaannya. Tidak lama kemudian kerajaan Persia hancur. Tapi orang Rom itu orang Barat sekarang itu orang bule itu kan. Dikirimi surat sama Nabi, dihormati itu surat. Disimpan itu surat. Dan yang membawa surat itu dimuliakan, diikram, dikasih tempat khusus. Maka dilaporkan kepada Nabi, itu surat Tuhan dimuliakan sama Kaisar, walaupun nggak mau masuk Islam, Kaisar Rom itu. Maka Nabi mengatakan, oh kerajaannya akan terus kekal sampai akhir zaman. Maka sampai sekarang itu orang-orang Eropa itu punya kerajaan terus sampai sekarang. Itu gara-gara adabnya pada Nabi semua kan. Kalau enggak seperti Persia itu jungkel sudah. Padahal ini orang kafir, orang kafir punya adab pada Nabi. Ada barokahnya walaupun di dunia. Di akhirat nanti neraka aja. Tapi di dunia masih dapat kebaikan gara-gara adab. Adab kepada Nabi, adab pada sunnah Nabi, adab kepada orang-orang yang bawa ilmunya Nabi, yaitu para ulama. Karena al ulama warasatul anbiya, ini hadis sahih malaikat. Ulama itu pewarisnya para nabi. Jangan kita melihat sisi kelemahan-kelemahan para ulama itu. Kita lihat itu pewaris para nabi, di dalam hatinya itu ada ilmunya Nabi, kita harus hormati karena Rasulullah, karena Allah SWT. Maka nanti menjadikan barokah di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita suka melihat keburukan orang, apalagi keburukan para ulama, nanti itu jadinya nggak barokah. Para ulama-ulama itu memang mengherankan kok semulaikan. Coba kalau kita lihat itu, satu orang itu aja kadang-kadang sudah bisa menggerakkan puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang, padahal sendiri aja dia itu. Nah kalau kita melihat begitu, jangan kita melihat kelemahannya, alah itu kerja tidak bermutu, jangan begitu. Bermutu atau tidak itu yang tahu Allah SWT. Tapi kita senang kalau kita melihat orang-orang barokah itu senang gitu. Kalau kita senang dengan orang-orang yang barokah ini, maka nanti ketularan kita ini, barokahnya itu menular kepada kita.
Tapi kalau kita ini ada orang yang dikasih kelebihan oleh Allah itu malah iri, kita cari-cari keburukannya, nanti kita ini nggak dapat barokahnya, malahan kita rugi. Kita rugi. Maka cinta pada para ulama ini bagian yang penting dalam usaha kita ini, malaikat. Karena usaha kita ini usaha agama. Kalau usaha agama nggak ada ulamanya itu sudah sangat aneh sekali. Maka Nabi memerintahkan kita untuk mencintai ulama. Ini perintah Nabi, malaikat, bukan strategi. Bukan strategi tabligh supaya ulama-ulama mau datang kita muliakan mereka. Bukan itu, ini perintah Nabi. Kalau kita tidak mengikuti perintah Nabi, bahaya malaikat. Tanamkan dalam hati begitu. Ini memuliakan ulama, perintah Nabi, udah titik. Perintah Nabi itu enak nggak enak, cocok nggak cocok, kerjakan. Insyaallah malaikat. Kita pergi ke dokter, dokter bilang potong kaki kamu, kalau tidak bahaya. Maka kita pun siap. Siapa dokter? Biayanya berapa untuk motong kaki ini? 10 juta. Langsung pulang sepeda motornya dijual. Bawa uang 10 juta kepada dokter. Ini uangnya 10 juta untuk motong kaki saya. Dokter ngambil gergaji itu. Grek setelah potong. Terima kasih Pak Dokter setelah motong kaki saya. Ini taatnya manusia kepada dokter. Karena dokter itu sekolah di fakultas kedokteran 10 tahun, maka dia taat. Lah Rasulullah itu bukan sekolah kedokteran. Sekolahnya bukan di fakultas, sekolahnya di Sidratul Muntaha sana. Di atas langit sana, malaikat. Yang bimbing malaikat Jibril, yang ngajari langsung pencipta alam semesta. Enak nggak enak, sunnah Nabi jalan, insyaallah malaikat. Kalau dokter nyuruh potong kaki, siap. Rasulullah suruh potong leher, bagaimana kira-kira? Sekarang tidak usah potong leher, angkat leher saja. Yang ngantuk-ngantuk bangunin. Ini orang lama semua ini. Orang lama nanti mudzakarah malah tidur. Ini bikin mudzakarah ngarang sendiri nanti. Sekarang nggak usah potong leher, angkat leher. Ini sunnah Nabi juga ini. Insyaallah malaikat. Ini nggak apa-apa, orang lama kan nggak apa-apa tuh begini. Kalau orang baru jangan. Kalau orang baru kalau ngantuk dipijeti. Kalau orang lama diapakan? Siram air gitu loh. Tapi nanti aja setelah bayan disiram air. Hati mulaikan wa ta'ala. Maka adab ini penting mulaikan. Adab ini penting. Nabi mengajari kita adab. Al-Quran mengajari kita adab. Adab kepada Nabi akhirnya menimbulkan adab kepada para sahabat. Karena para sahabat itu murid-muridnya Nabi yang pertama, yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Maka orang kok tidak ada adab kepada para sahabat, oh celaka dia semulaikan. Ada ini orang-orang yang kurang kerjaan itu, suka menjelek-jelekan sahabat. Oh ini orang celaka, sesat. Kalau kamu tidak memuliakan sahabat, artinya tidak memuliakan Nabi, karena mereka itu yang didik Nabi. Banyak cerita-cerita simpang siur. Sekarang tuh buku, macam-macam buku. Di mana-mana. Maka kita harus hati-hati dengan pemikiran-pemikiran yang busuk itu. Orang tidak mencintai sahabat, sudah otomatis nanti lama-lama tidak mencintai Nabi.
Karena agama itu datang kepada kita melalui para sahabat. Bagaimana tidak memuliakan sahabat? Dan memuliakan sahabat juga mengharuskan kita memuliakan kepada orang-orang yang membawa ilmunya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam-imam yang telah menyebarkan ilmunya para sahabat ini ke seluruh dunia. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Ini orang yang punya jasa yang luar biasa kepada umat, teman-teman. Separuh umat Islam itu beribadah dengan ilmunya Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Di India, di Pakistan, di Bangladesh, di Turki. Itu ratusan juta manusia itu mempelajari ilmunya Imam Hanafi itu. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ratusan juta manusia di seluruh dunia mempelajari ilmu mereka, beliau. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i itu belum lahir sudah diceritakan oleh Nabi akan kelahirannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kelahiran Imam Syafi'i itu sudah ada itu. Orang kemudian menganggap, alah dia kan manusia, saya manusia, sama-sama boleh berpendapat. Beda. Pendapatnya petani dengan pendapatnya seorang dokter mengenai kesehatan ya lain toh. Sama-sama pendapat. Saya mau berobat Pak Dokter. Sakit apa? Sakit perut. Oh, ini obatnya. Kita tanya kepada petani, saya mau berobat. Sakit apa? Sakit perut. Dikasih obat tikus. Ini bagus sih, obat tikus paling baik ini. Kamu meminum 1 gelas saja. Kan saya ini juga berhak berpendapat, punya otak kok saya ini. Sekarang ini zaman demokrasi, semua orang punya pendapat. Iya, tapi kamu itu petani, jangan coba-coba berpendapat mengenai kedokteran. Kalau saya ikuti tadi kamu, mampus saya. Maka semalakan kita harus menghargai pendapat orang-orang yang ahli itu. Harus itu bagian daripada adab menghargai orang-orang yang ahlinya. Kalau kamu ingin tanya mengenai tabligh, tanya ke Nidhamuddin. Itu orang yang sudah 100 tahun mikir tabligh aja siang malam. Saya ini juga mujahadah, mereka juga mujahadah lain, tapi kamu mujahadahnya orang yang bukan ahli, mereka itu mujahadahnya orang yang ahli. Maka nanti lain jadinya itu. Ini bagian daripada adab. Hadirin muliakan Allah Ta'ala. Maka untuk bagaimana usaha di kalangan ulama itu, pertama kali kita tanamkan dalam hati rasa kecintaan kepada para ulama itu. Kecintaan harus kita tanamkan betul. Jangan kita lihat kelemahan-kelemahannya. Siapa yang melihat kelemahan orang, maka orang juga akan melihat kelemahan dia. Itu sunnatullah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kalau orang itu melihat keburukan, nanti ganti orang melihat keburukan dia. Kita melihat keburukan orang, kamu begini, kamu ya. Maka saya pernah mendengar Syekh Ahmad Lat itu kasih nasihat. Dalam usaha dakwah itu orang itu jangan terlalu banyak bicara tertib. Walaupun bicara tertib itu penting, tapi jangan terlalu banyak. Karena nanti kalau bicara tertib, nanti yang dengar, kamu sendiri juga nggak tertib gitu, nah, akhirnya berantem. Tapi dalam usaha dakwah ini bicara iman, yakin, sifat.
bagaimana kita memperbaiki sifat kita, bagaimana ada sifat ikhlas, bagaimana ada tawadhu. Orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang ikhlas akan jadi pelita hidayah. Bagaimana tambah hari kita tambah dekat pada Allah. Itu yang kita bicarakan. Kalau kita banyak bicara sifat, banyak bicara iman, nanti orang-orang itu lama-lama akan mengarah kepada tertib dengan sendirinya. Kalau bicara tertib terus, biasanya itu penanggung jawab kan pada sama-sama pinternya. Kamu 4 bulan, saya juga 4 bulan, sama aja. Kamu punya pikiran, saya punya pikiran. Oh, jangan begitu. Berbeda pendapat itu di dalam perjuangan agama itu wajar sekali sebenarnya kan. Sampai zaman Nabi itu perbedaan pendapat juga ada, tapi tidak menimbulkan perpecahan. Ada seorang sahabat, ini Nabi itu sebenarnya kan mau pergi ke kampung agak jauh, namanya kampung Bani Quraidah. Maka beliau mengatakan, kita harus sholat asar di kampung sana itu. Jangan sholat asar kecuali di kampung sana. Jangan sholat asar kecuali di kampung sana, Bani Quraidah itu. Hanya para sahabat berangkat ke sana. Sebagian sahabat di tengah jalan waktu asar sudah mau habis. Maka mereka itu berpikir, gimana ini? Waktu sudah mau habis. Pokoknya Nabi bilang jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Walaupun sampai di sana isya, pokoknya saya tidak akan mau sholat. Taat apa adanya. Nah, katanya sebagian sahabat. Akhirnya mereka itu sudah maghrib juga nggak sholat asar, terus saja sampai di Bani Quraidah baru sholat asar. Sahabat yang lain ini berpikir maksud Nabi itu bukan supaya kita mindah waktu sholat, bukan begitu. Maksud Nabi itu supaya kita jalan cepat-cepat sehingga asar sudah sampai sana. Nah sekarang ini waktu asar sudah tiba, ya sholat kita di jalan. Akhirnya sahabat tadi sholat di jalan. Sampai di Bani Quraidah laporan, pokoknya kami taat apa adanya, kita sholatnya asar habis maghrib di Bani Quraidah. Yang lain kami punya paham bahwa perintah Nabi itu maksudnya untuk mempercepat perjalanan, sehingga saya ini sholat asar di jalan saja. Saya yakin Nabi bukan maksudnya merubah waktu sholat. Jadi ada dua pendapat di kalangan sahabat itu. Ada yang satu letterlek apa adanya, yang satu itu ada kan orang seperti itu, apa-apa itu ditafsiri gitu. Nah, oleh Nabi dua-duanya nggak disalahkan. Gak apa-apa nggak disalahkan kedua-duanya. Lah kita ini di dalam menjalankan kerja dakwah itu juga begitu. Kadang-kadang ada perbedaan pendapat, jangan diperuncing. Kita musyawarahkan lagi, kita musyawarahkan sampai jadi satu pendapat. Orang yang beda pendapat itu bukan berarti tidak taat, tapi memang pahamannya dia beda. Maka bagaimana ada pendekatan, mudzakarah lagi dan lagi sampai menjadi satu pendapat. Jangan suka menuduh orang, kamu tidak taat, kamu itu dakwah akal-akalan aja. Jangan begitu toh. Ini bukan akal-akalan nih. Paham saya itu begitu gitu loh. Maka kita bicarakan lagi sampai jadi satu pendapat, sehingga mufakat dikerjakan. Tanda kerja akan sukses kalau kita ini mufakat. Seperti ahli Badar, musyawarah mufakat, usulnya sama. Oh, langsung datang macam-macam pertolongan Allah. Tapi di Uhud
musyawarahnya alot. Musyawarahnya itu alot. Orang muda usul begini, orang tua usul begini. Akhirnya banyak musibah. Jadi kalau kita ingin tahu masalah ini akan selesai atau tidak, mudah atau tidak, lihat aja musyawarahnya. Kalau musyawarahnya kok cepat mufakat itu, oh tanda-tanda mau selesai itu. Tapi kalau musyawarah kok alot, ini ngalamat mau panjang nih permasalahan. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa taala, maka dinasihatkan oleh Maulana Sa'ad itu bagaimana kerja di kalangan ulama itu. Yang pertama kali itu kita bikin satu suasana sehingga orang-orang dakwah ini dalam hatinya itu merasa bahwa semua ulama itu ulama saya, guru saya, kayak gitu. Dan buatlah satu suasana sehingga para ulama itu mengatakan orang dakwah itu orang-orang saya. Ini pertama kali yang harus kita buat. Jangan sampai kita ini jauh dari para ulama. Hadirlah dalam majelis-majelis mereka, majelis-majelis ilmu mereka, kita hadir. Kita tanya kepada mereka perkara-perkara yang mereka ahlinya. Karena ulama itu tidak ahli dalam semua bidang kan, mulai kan. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini gurunya Imam Syafi'i, mulai kan. Ini juga orang yang sebelum lahir sudah diceritakan Nabi, Imam Malik ini. Ini kalau ditanya masalah itu kadang-kadang itu suruh nunggu beberapa hari, kadang-kadang beberapa bulan belum dijawab. Orang datang dari luar negeri, datang ke Madinah, tanya kepada Imam Malik, tapi nanti ya saya pikirkan dulu. Beberapa hari, ini saya sudah mau pulang, nih jawabannya bagaimana? Wah, nggak ketemu jawabannya. Tuhan, orang-orang mengatakan kok ini orang paling alim di seluruh dunia. Lah kalau saya tanya malah nggak tahu tuh gimana? Lah memang saya nggak tahu maunya gimana? Apakah saya harus bohong? Nggak tahu bilang tahu? Itu ulama-ulama zaman dulu tuh begitu cuma kan. Ya, sekarang ulama sekarang ini kadang-kadang itu instan, tahu aja semua, segala permasalahan tahu semua. Ini alamat ngarang, ini alamat ini. Oh ini nggak boleh bicara keburukan ulama ya, nggak boleh. Ya. Ini lupa, ini loss tadi itu, jangan ditirukan. Orang lupa kok diikuti, jadi lupa semua jadinya nanti. Jadi semulaikan Allah Ta'ala buat suasana itu, ikram kepada para ulama. Dikatakan oleh banyak riwayat kalau orang itu mencintai ulama, memuliakan ulama, maka diantara balasan Allah pada dia, anak-anak dia dimudahkan jadi orang-orang alim. Kalau orang itu hatinya itu nggak ada kecintaan pada para ulama, nanti anaknya tuh nakal, susah. Maka ini penting mulaikan. Maka buat suasana kecintaan, kasih hadiah. Hadiah itu sunnah loh mulaikan. Tahadu tahabu, saling berikan hadiah, maka akan timbul kasih sayang satu sama lain. Para sahabat itu dulu pokoknya kalau dapat kesenangan tuh yang dipikir pertama kali Nabi. Ada sahabat sembelih unta, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau berpikir ini unta itu yang paling enak apanya toh? Oh, otaknya.
Maka otaknya diambil, dimasak, bawa kepada Nabi. Ya Rasulullah, tadi saya baru nyembelih unta, saya pikir saya yang paling enak itu otaknya, maka untuk tuan. Begitu malaikat, kalau punya makanan yang enak, kirimkan pada kiai-kiai sekitar kita. Insyaallah malaikat. Jangan dimakan sendiri aja. Ini penting malaikat. Timbul kecintaan satu sama lain. Kalau sudah timbul kecintaan itu sudah otomatis mereka akan mencintai kita juga. Orang yang menaburkan benih kecintaan, dia akan memanen kecintaan juga. Itu sudah sunnatullah. Kalau kita melihat keburukannya, orang-orang akan melihat keburukan kita juga. Katanya orang-orang tua kita, kalau orang itu menuding begini, menuding begini, maka 2 jari ke depan, yang 3 jari ke belakang. Maknanya apa? Kalau kita ini menuding kesalahan orang, 1 orang kita tuding, nanti 3 orang itu akan menuding kita ganti. Ganti kita menuding. Bisa-bisa malah 4 orang begini kok. Atau 1 orang kita ngomel sekali, maka orang tadi akan ngomel 4 kali pada kita. Kita melihat keburukan orang 1, maka orang-orang akan melihat keburukan kita 4 kali. Kita lihat kebaikan aja, kebaikan aja. Saling berikan hadiah. Kalau kita mau keluar, entah itu keluar 4 bulan, 40 hari, bahkan keluar 3 hari, bagus. Kalau kita pamitan dulu kepada para ulama-ulama di sekitar kita. Pak Kiai, saya ini mau usaha agama di Kanada, Pak Kiai. Kamu bisa bahasa Inggris? Enggak bisa, Pak Kiai. Lah kok mau ke Kanada? Mudah, Pak Kiai. Nanti sampai di sana itu orang-orang Kanada akan terjamah saya. Orang dakwah itu katanya seperti presiden, Pak Kiai. Pakai bahasa Jawa itu sudah orang-orang pada terjamah semua nanti. Oh begitu ya? Iya Pak Kiai, betul tuh. Katanya itu saya belum pernah ke sana gitu. Yang penting saya minta doanya Pak Kiai biar selamat di sana nanti. Nanti kalau saya sudah pulang mau laporan bagaimana hasilnya. Oh bagus, kamu ke sana. Kamu berani betul loh. Ini bukan berani nekat Pak Kiai. Pokoknya ilmu nekat saja. Akhirnya itu kiai-kiai itu tahu usaha-usaha kita ini semalekan, maka akan mereka diseneng. Kalau ada orang tanya itu kemana tuh itu si Iman itu nggak pernah nongol, dia di Kanada sekarang. Kabarnya banyak orang masuk Islam di sana sebab dia itu. Kamu ikut doa, jangan tanya-tanya begitu. Nah, akhirnya Pak Kiai itu terus mendukung malaikat. Bukan santri atau orang tetangga Kiai pergi nggak bicara, nggak apa. Setelah pulang Kiainya salah paham. Oh Pak Kiai ini nggak ada pikir umat. Kiai duduk aja di rumah, mana bisa mikir umat. Akhirnya kita berantem lagi dengan Pak Kiai ya. Kita ini akan sangat merugikan kepada kita sendiri. Insyaallah malaikat. Nanti kalau datang laporan lagi, bagaimana keadaan Kanada, bagaimana keadaan kampung sebelah. Tapi kalau laporan yang menyenangkan, jangan laporan yang bikin sumpek Pak Kiai itu. Saya ke IPB, paspor saya hilang Pak Kiai. Enggak usah dibicarakan itu. Yang membuat sumpah, yang enak-enak aja yang dibicarakan, yang pahit-pahit telan sendiri. Begitu.
Kalau bicara dengan ulama itu begitu, yang pahit-pahit telan sendiri, yang enak-enak kita ceritakan. Insyaallah malaikat kita ceritakan bagaimana orang-orang tidak sholat jadi mulai sholat, masjid kosong mulai jadi makmur, orang-orang pada tobat, preman-preman mulai ke masjid. Pasti ulama tadi akan gembira. Apalagi kalau kamu katakan lagi, dan ini ada satu perkara lagi mau saya sampaikan bagi ini, ada satu orang nih mau ngaji di pondoknya Pak Kiai. Dia mau belajar Al-Quran. Dia umurnya sudah 30 tahun belum bisa baca Quran Pak Kiai. Ini boleh nggak belajar di sini? Oh boleh. Nah, akhirnya Pak Kiai itu senang bahwa kerja kita ini tidak bertentangan dengan kerja beliau. Insyaallah malaikat. Jangan taskil para ulama. Lah memangnya ulama nggak wajib dakwah, nggak boleh ditaskil itu? Wajib cuma malaikat, tapi bukan kita itu. Kita ini pikirnya khidmat ulama, ikram ulama, menunaikan hak para ulama. Jangan mikir taskil ulama. Karena para ulama itu sudah sibuk dengan agama pertama. Yang kedua kali mereka itu pasti punya alasan banyak. Maka tidak usah ditaskil, nanti malah keluar itu alasan-alasannya itu, malah kamu bingung nanti. Hei, kamu naskil saya keluar, kamu mau ngurus pesantren saya. Kalau kamu bisa ngurus pesantren saya tak keluar. Kan malah repot nanti jadinya gitu. Pokoknya ulama itu di ikram aja. Nanti kalau sudah seneng keluar sendiri. Betul teman kan? Itu sudah seneng nggak keluar tuh gimana? Belum. Nah, belum, ntar lagi. Insyaallah malaikat. Jangan dikira nggak mau keluar. Ini ada jamaah Pakistan datang ke tempat saya, dia cerita. Dia ini mufti juga, ulama. Dia datang ke sebuah pesantren. Ada ulama besar di situ. Maka ulama tadi bilang, saya sudah tahu kerja kamu itu semua sudah tahu. Kamu nggak usah cerita, katanya. Saya senang dengan kerja kamu itu. Tapi saya sudah ambil keputusan tidak akan keluar. Saya repot. Maka kamu di sini program, tapi jangan taskil. Paham? Insyaallah Pak Kiai. Dia buat taklim, baca aulah, nggak boleh taskil. Itu amirnya itu namanya Muinuddin. Bilang sama Pak Kiai, Pak Kiai senang itu, saya sudah senang sekali. Pak Kiai tidak perlu keluar, yang penting senang aja sudah cukup. Oh begitu ya? Iya, senang aja sudah cukup dah, nggak usah keluar. Akhirnya jamaah ini waktu itu pas Sya'ban dia keluar, Ramadan ke Rewin. Ternyata Pak Kiai itu sudah ada di Rewin. Maka ini Muinuddin Amir itu heran, loh Pak Kiai kok di sini? Lah orang seneng kok, katanya. Saya itu sebetulnya sudah punya keputusan yang nggak akan keluar, tapi kata kamu seneng cukup. Ternyata seneng itu membuat saya datang ke sini. Saya mau keluar 40 hari, katanya. Nah begitu caranya pada para ulama mereka. Nggak usah kamu keluarkan dalil-dalilnya aja, banyak dalil dia juga. Nanti kamu keluarkan dalil malah keliru lagi. Ini hadis dikatakan Quran, Quran dikatakan hadis. Maka ulama itu, oh ini aliran sesat ini. Yang penting itu dalam Quran, innamal a'malu binniyat itu. Oh aliran sesat ini. Mana ada Quran innamal a'malu binniyat? Itu ada hadis Nabi Pak Kiai, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Loh, ini mau ngerubah Quran ini orang daplek ini. Lah ini cuma malaikat Allah Ta'ala
kepada para ulama itu nggak usah keluarkan dalil, nanti malah kita kewalahan nggak karu-karuan. Dakwah itu wadih, jelas, nggak perlu dalil-dalil sebetulnya. Semua orang yang cinta agama melihat keadaan itu pasti risau. Cuman karena ada masalah-masalah lain aja jadinya itu tidak risau. Bukan karena dakwah ini tidak jelas, jelas sekali. Siapa orang Islam, apalagi ulama yang tidak senang dengan orang datang ke masjid, orang sholat? Nggak ada, seluruh dunia nggak ada. Kok ada orang Islam atau bahkan ulama kok tidak suka, itu masalah lain, bukan masalah dakwah, itu masalah pribadi-pribadi kita atau masalah informasi-informasi yang tidak benar masuk ke telinga beliau-beliau ini. Nah, kita nggak usah marah dengan mereka. Ini informasi keliru telah masuk, bukan beliau benci dengan tabligh, enggak. Apalagi ulama, orang Islam aja nggak ada. Apalagi orang Islam, pokoknya orang yang berpikir aja nggak ada. Wong dakwah ini ingin menjadikan orang itu baik kok. Apa ada itu manusia tidak suka dengan orang baik? Nggak ada. Nah, mulaikan Allah SWT. Kemudian kalau bisa, mulaikan ulama-ulama itu kalau sudah akrab dengan kita itu kita ajak ke tempat-tempat yang usaha agama sudah hidup di situ, mahalah yang hidup 24 jam gitu. Sudah ada belum itu? Belum ada. Itu tadi orang Banyuwangi itu cerita baru pulang dari Sri Lanka. Di Sri Lanka itu banyak mahalah-mahalah hidup 24 jam. UMM itu shiftnya 8 kali. Dia cerita begitu. Kalau mahalah lemah itu 1 bulan 3 jamaah 3 hari itu mahalah lemah. Kalau mahalah kuat itu 20, 25 satu masjid itu malah kan. Maka jamaah Indonesia ini kalau dibawa ke mahalah yang kuat itu kecapean, nggak ada bisa istirahat. Pagi, sore, malam program terus. Akhirnya minta mahalah yang lemah saja biar bisa tidur. Oh, cocok ini Indonesia ini. Ini gimana kok malah cari mahalah lemah, mau tidur bukan mau meningkatkan. Masuk pemikiran yang baru ini nih. Jadi semelaikan Allah Ta'ala bawa itu ulama ke tempat yang situ usaha agama sudah hidup gitu. Para ulama itu baru melihat saja ini masjid makmur, sholat 5 waktu penuh, sudah otomatis akan cinta dengan usaha dakwah dan ngerti apa maksudnya kerja dakwah ini. Maka menghidupkan makomi itu semelaikan adalah cara yang terbaik untuk mengenalkan kerja ini kepada seluruh umat, apalagi para ulama. Jangan sampai kita nggak punya makomi semuanya. Seluruh tokoh-tokoh para sahabat itu kebanyakan bukan seluruh ya. Kebanyakan tokoh-tokoh para sahabat itu hasil makomi semuanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, Bilal bin Rabah dan lain-lain. Sof awalnya para sahabat itu hasil makomiyah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW di Mekah. Tokoh-tokoh Madinah juga hasil makomi. 12 orang masuk Islam, kemudian mereka buat makomi, terus dikirim pemuda Mus'ab ibnu Umar dari Mekah, dikirim ke sana untuk membantu usaha makomi di Madinah selama 1 tahun. Ini jamaah 1 tahun pertama, 1 orang aja gitu. Mulaikan Allah SWT, maka dari hasil makominya orang-orang Madinah dibantu oleh Mus'ab bin Umar tadi,
tokoh-tokoh Madinah semua akhirnya masuk Islam semua. Di makom ini penting malaikat. Kalau kita ingin mencari orang-orang yang bermutu, orang-orang yang punya sifat kelembutan, yang punya kebijakan dalam menghidupkan makomi, ya kita ini mesti harus membentuk jamaah-jamaah dari masjid kita masing-masing. 3 hari dari satu masjid, 40 hari dari satu masjid, 4 bulan dari satu masjid, bahkan IPB dari satu masjid, itu mau kita. Negeri jauh dari satu masjid. Apa bisa begitu? Bisa kalau Allah menghendaki, nggak ada yang susah. Lah itu masjid saya itu loh Pak, yang sudah pernah keluar itu, saya istilahkan orang yang sudah pernah keluar gitu aja, bukan ahbab itu. Kok kadang-kadang itu juga orang tanya itu ahbab itu bangsa apa tuh itu? Nah, apa kebab apa gitu. Orang yang udah pernah keluar gitu aja kenapa sih? Nah. Maksudnya istilah-istilah ini supaya kita ini menyatu dengan umat itu. Tapi ini kita bentuk istilah lagi, tambah aneh lagi. Orang Jawa nggak ngerti itu ahbab itu apa. Ya, kalau orang Arab ngerti. Orang pernah keluar gitu aja sudah semua paham. Kan kita ngomong tuh semua orang biar paham gitu loh maksudnya. Dan supaya tidak ada kesan kita ini satu golongan. Kita ini bukan golongan. Kita ini umat. Insyaallah mulaikan. Nah mulaikan Allah Ta'ala. Jadi kita bawa itu ulama ke mahalah yang hidup. Kalau orang pesantren, kita pikirkan bagaimana di tempat kita ini ada pesantren yang hidup usaha dakwah yang kuat. Kan sekarang tuh di mana-mana sudah ada pesantren yang cinta dakwah. Lah itu kita pikirkan betul-betul. Sampai suasana pesantren itu betul-betul mengikuti selera dakwah. Nah nanti ulama-ulama itu baru melihat, oh ternyata dengan dakwah bukan pesantren itu hancur, ternyata malah maju. Bagus kalau begitu. Sehingga otomatis menjadi ta'aruf yang simpel, mudah kepada para ulama itu. Kalau zaman dulu mulai kan 20 tahun yang lalu, kalau mau melihat suasana dakwah mesti harus ke IPB. Itu ya memang harusnya begitu. Tapi kita bikin IPB yang agak kecil-kecilan di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa kan bisa tuh mereka mahalah yang hidup. Markas itu kalau malam istimewa itu betul-betul suasana kuat. Kalau ada ulama yang datang kita ikram, kita siapkan makanan khusus. Ini namanya kan beda-bedakan orang. Ya, memang orang itu beda-beda, gak kamu bedakan gimana? Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ada orang naik kuda, maka dipersilakan masuk rumah, kasih makan di rumah. Ada orang miskin jalan, maka dikasih roti di depan rumah, suruh pulang. Maka ada sebagian sahabat yang mengkritik Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, engkau ini kok beda-bedakan orang tuh ya ummul mukminin, semua hamba Allah kan sama saja. Tidak begitu. Nabi dulu pesan, angzilun nas manazilahum, tempatkan orang tuh menurut tempatnya masing-masing. Orang miskin ini saya kasih makan depan rumah, pulang dia seneng. Tapi orang kaya naik kuda ini, kalau saya kasih makan begitu dia marah besar. Jadi memuliakan orang menurut tingkatannya masing-masing. Nah, memuliakan Allah Ta'ala. Maka makom ini lagi ini penting lagi untuk ta'aruf kita ini. Buat mahalah-mahalah yang betul-betul hidup, betul malaikat. Setiap halaqah itu ada, dimulai ada mahalah yang 5 amalnya betul-betul kokoh.
Apalagi diteruskan sebagaimana pesannya Masyaikh itu, pesannya Maulana Umar, bagaimana setiap masjid hidup madrasah dakwah ala minhajin nubuwah. Keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 2,5 jam WMM, taklim masail, dan taklim fadhail. Dan di masjid itu ada madrasah tahfidzul Quran, ada orang yang ngaji Quran. Dan di situ juga ada diniyat, orang-orang yang belajar agama. Di Indonesia ini ada 14.000 pesantren mulai kan. Nah itu kalau tiap tahun mengeluarkan 10 orang saja 140.000, ya 140.000. Kalau 10 tahun 1,5 juta. Nah itu alumni pesantren itu kemana itu? Kalau 10 tahun 1,5 juta orang. Nah kalau 20 tahun kan 3 juta orang itu alumni pesantren. Tapi karena tidak kita manfaatkan di masjid-masjid, akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang dunia. Alumni pesantren jadi satpam, ya. Jadi tukang kerupuk. Sedangkan masjidnya itu yang imami baca Fatihah pletot-pletot. Ini kerugian umat seluruh alam yang mulaikan. Coba kalau setiap masjid itu, ini ada 1 juta masjid di Indonesia. Setiap masjid itu ada tahfidzul Quran, di setiap masjid ada diniyah, ada madrasah dakwah ala minhajin nubuwah, dakwah untuk menjaga amalan dan keyakinan kepada agama, madrasah tahfidz untuk supaya orang itu membaca Quran dengan benar, madrasah diniyah supaya memahami itu dengan benar juga. Nah itu kalau mahalah-mahalah kita itu begitu sebenarnya kan, ulama itu baru ngelirik saja sudah paham. Oh bagus ini udah. Tapi kalau kita tidak punya mahalah-mahalah begitu, agak susah juga itu menurut ukuran kita. Tapi kalau Allah kasih hidayah itu nggak ada yang susah. Jadi jangan kalau nanti di tempat kita belum ada suasana itu kemudian nggak ada usaha untuk ulama. Enggak, kita tetap usaha. Ya Allah, aku tidak bisa memahamkan mereka, fahamkanlah mereka dengan kodratmu ya Allah. Aku tidak mampu memberikan kefahaman pada mereka. Nanti Allah kasih kefahaman dengan caranya. Allah berkuasa berbuat apa saja. Jangan bilang saya mau datang kepada ulama itu nggak munasib, saya ini nggak, tidak ada, nggak munasib, nggak ada. Walaupun nggak munasib, walaupun kita ini bagaimana, doa kepada Allah, ya Allah Engkau yang berikan kefahaman. Ini ada orang malaikat cerita sama saya, itu dia punya tetangga itu orang Nasrani dan dia aktif, orang Nasrani aktif gitu. Dia ini risau, gimana ini ya supaya orang dapat hidayah. Dia itu pokoknya punya apa itu sering datang. Sebelum datang dia istighfar aja. Ini supaya dosa-dosa saya ini luntur, supaya saya barokah. Astagfirullah, astagfirullah. So, banyak istighfar. Setelah istighfar terasa betul. Terus dia berangkat ke tempatnya orang Nasrani tadi. Enggak mengucapkan salam, mengucapkan salam sama orang Nasrani itu haram, enggak boleh. Dia datang cuman kasih apel pada orang kaya itu, kasih apel niatnya supaya semoga dapat hidayah. Saya nggak bisa ngomong apa ini sama orang ini. Kasih apel, pulang lagi, istighfar lagi. Nanti punya apa? Punya salak, kasih salak. Lama-lama itu mulai kan orang Nasrani itu masuk Islam dan seluruh keluarganya. Insya Allah orangnya itu di sini yang cerita itu. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, kalau kita ini merasa nggak bisa apa-apa itu jangan mundur, doa. Ya Allah aku tidak bisa apa-apa, maka Engkau bisa apa-apa, serba bisa. Kayak Nabi Zakaria, waktu muda nggak minta anak malaikat, setelah tua
rambutnya sudah putih semua, ya toh, istrinya mandul lagi, malah doa minta anak, kan aneh semalaikat kan. Kok nggak waktu temanten baru dulu doa? Ketika masih sehat, istrinya masih sehat, doa minta anak. Ini masalah tua malah minta anak. Para nabi itu aneh semalaikat kan. Para nabi itu tambah banyak tantangan, itu tambah berharap pada Allah. Bukan seperti kita, kalau banyak tantangan terus mundur, menghilang. Tidak, para nabi tambah banyak tantangan. Wong ini tantangan dari Allah, tambah semangat. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ketika sudah tua minta anak, akhirnya dikasih anak, yaitu Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam. Nah kita dalam kerja dakwah itu begitu, tambah pusing, tambah berharap pada Allah. Karena apa? Assalamualaikum, sudah pengalamannya para nabi, para sahabat, kalau banyak masalah itu kita terus istiqomah, itu menunjukkan akan datang pertolongan Allah yang banyak juga. Nabi ke Taif, semua orang Taif, orang khawasnya, orang awamnya nolak semua. Tapi Nabi tidak putus asa, assalamualaikum. Ini alamat ini. Kalau ada masalah besar ini alamat akan ada pertolongan Allah yang besar juga. Karena yang membuat masalah besar ini Allah juga yang bikin. Nah, akhirnya betul malaikat. Tidak lama kemudian, tapi cukup lama juga ini, setelah beberapa tahun, tiba-tiba orang Taif semua, laki-lakinya, wanitanya, anak-anaknya, semua 100% masuk Islam semua. Yang dulunya 100% nolak Nabi semua, sampai anak-anak kecil pun melempari Nabi. Tapi barokahnya itu apa? Sampai anak-anak kecil pun masuk Islam semua. Dan di antara mereka ada orang namanya Muhammad bin Qasim yang akhirnya membawa Islam ke Pakistan. Itu orang Taif sebenarnya kan. Umurnya waktu itu baru 19 tahun. Jadi dakwah ini bukan masalah tua, bukan masalah muda ternyata. Orang muda kalau diterima oleh Allah itu jadi asbab hidayah banyak orang. Sunan Ampel mereka datang ke Jawa ini, umurnya baru 19 tahun juga. Selama 40 tahun kerja dakwah di Jawa, orang Jawa habis. Raja-rajanya, rakyatnya semua masuk Islam semua. Jadi dakwah ini bukan masalah banyaknya orang, kepandaiannya orang, umurnya orang, wibawanya orang, enggak. Lah Sunan Ampel itu wibawa apa? Enggak ada yang kenal di Jawa. Bahasa Jawa insya Allah juga enggak tahu itu, insya Allah. Kira-kira loh itu. Tapi selama 40 tahun habis berubah semua. Jadi ini memberikan semangat kepada kita, kerja dakwah itu bukan dengan kekuatan orang, tapi orang itu diterima oleh Allah atau tidak. Maksudnya itu aja. Kalau Allah sudah terima, Masya Allah, ada aja jalan, 1 juta jalan terbuka. Maka kita ini senantiasa doa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah bangunan ini dari aku. Akhirnya bangunannya barokah. Begitu juga kalau kita mau bangun kerja dakwah di mahalah kita, di rumah kita, di markas kita, doa, ya Allah terimalah bangunan saya ini, bangunan kerja dakwah ini, sebagaimana Engkau telah menerima bangunannya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangunannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Maka nanti walaupun sederhana, karkonya orang kampung semua, yang dakwah orang-orang buta huruf kayak orang Miwat, tapi kalau sudah diterima, oh nanti barokah.
Dulu di Mewat tidak ada ulama, kan. Setelah ada dakwah sekarang ribuan ulama. Kira-kira 10 tahun yang lalu saya ke sana itu ceritanya orang-orang ada 8.000 ulama di Mewat itu. Nah, saya nggak ada orang sholat apalagi ulama. Jadi semulaikan Allah SWT, ini pentingnya kerja atas ulama, kemudian kerja atas santri. Ini semua sudah tahu kan, bagaimana pesantren-pesantren yang sudah mulai hidup dakwah itu dipikirkan untuk dikeluarkan jamaah 1 hari, sebulan 2 kali, dibarengi dengan ustadznya atau orang-orang mahalahnya, orang kampung. Sehari semalam. Santri itu mulai kan nggak ada 5 amal masjid, nggak ada santri itu tertibnya. Tertibnya yaitu cuma sebulan 2 kali keluar sehari semalam. Karena mereka itu di dalam pondok itu. Maka 2 hari, sebulan 2 kali sehari semalam bersama ustadznya. Karena biasanya santri itu nggak bisa tertib kalau tidak dengan ustadznya itu. Terus juga dipikirkan ada orang-orang mahalah yang takaza untuk nemani santri itu. Jangan kita remehkan, alah santri, anak-anak pikirnya kurang, lemah. Nah, itu santri-santri semulaikan. Kalau mulai awal kita kenalkan dakwah, nanti jadi ulama-ulama, jadi penanggung jawab dakwah, kita dapat pahalanya. Kita pikirkan betul-betul santri itu. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mulaikan yang penting, yang pertama kali kita ingat keteledoran kita, kelemahan-kelemahan kita dalam kerja agama ini. Ini kerja berat, kerja besar, yang ditawarkan kepada langit dan bumi ketakutan diterima oleh kita. Maka kita banyak istighfar. Para nabi pun istighfar, para sahabat pun istighfar. Karena maknanya istighfar itu ingin lebih baik lagi. Yang jelek bagaimana jadi baik, yang baik bagaimana jadi lebih baik. Itu maknanya istighfar. Maka para nabi itu sudah baik, sangat baik, istighfar juga supaya tambah baik lagi gitu. Jadi nggak ada orang yang istilahnya tidak cocok untuk istighfar. Saya ini sudah sempurna kok istighfar. Oh, itu orang bodoh. Para nabi istighfar. Setelah itu tanamkan niat dalam hati akan membuat perbaikan. Dengan kita berharap kepada Allah, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah. Ya Allah, tolonglah saya. Seperti dengar adzan itu mulai kan? Kalau adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Maknanya la haula itu tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, tolonglah aku untuk sholat. Maksudnya begitu. Dan nanti dalam perjalanan perjuangan ini pasti ada tantangan. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Yang membuat tantangan hanya Allah. Yang bisa menyelesaikan tantangan juga hanya Allah. Hasbunallah. Jangan rujuk kepada makhluk. Ini yang bikin masalah ini loh. Yang bikin masalah ini bikin Allah. Yang bikin masalah Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan ada buruk sangka kepada saudara-saudara muslim kita. Karena apa? Itu dalam hadis itu dikatakan buruk sangka pada orang Islam. Buruk sangka dalam hati itu sudah dilarang, menaikkan dosa loh itu. Lah nanti kalau saya tidak buruk sangka malah dibikin kesempatan nanti. Kata para ulama, menaikkan orang itu kalau baik sangka kleru itu enggak dosa. Tapi kalau buruk sangka kok kleru, urusannya banyak nanti di akhirat.
Maka itu dalam kitab Khilyatul Auliya karangnya Al-Hafidz Al-Asbihani diceritakan itu Muhammad bin Himyar itu ceritanya Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah ini gurunya Imam Syafi'i malah. Itu cerita ada orang yang itu ringkesnya itu melindungi ular, tapi ular itu tadi malah akhirnya mau membunuh dia. Maka Allah SWT kirim malaikat namanya malaikat Ma'ruf dari langit, dikirim membunuh ular tadi. Ditanya oleh Muhammad bin Himyar tuh, siapa kamu? Saya ini malaikat Ma'ruf, tugasnya untuk membantu orang-orang yang berbuat kebaikan tapi malah dijahati. Maka kita ini kalau buat baik nggak usah khawatir, nanti saya buat baik malah dia nusuk saya dari belakang. Nggak usah gitu, belakang depan Allah sudah tahu. Yang penting kamu baik dengan Allah, yang lain-lain itu akan Allah selesaikan, insyaallah. Nah, malaikat Allah Ta'ala ada masalah kembali pada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ada kemudahan jangan kita nisbatkan kepada diri kita sendiri. Kalau ada kemudahan malaikat Allah Ta'ala semua kita nisbatkan kepada Allah. Siapakah orang yang lebih berjasa kepada umat ini setelah Rasulullah melebihi Sayyidina Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bin Khattab itu puluh-puluh negara, jutaan manusia masuk Islam sebab beliau. Ketika beliau mau wafat, maka seorang sahabat mengatakan, "Absyir ya Amirul Mukminin, gembiralah engkau ya Amirul Mukminin, engkau ini kepemimpinannya barokah." Maka Sayyidina Umar mengatakan, kamu muji saya urusan kepemimpinan saya? La haula wala quwata illa billah. Saya ini jadi pimpinan ini tidak disiksa oleh Allah aja saya sudah merasa beruntung. Jangan kamu puji saya. Jadi saya ini tidak merasa berbuat sesuatu apa-apa dengan kepemimpinan saya ini. Saya itu nggak disiksa gara-gara saya jadi pimpinan ini, sudah syukur saya itu. Sayyidina Umar mengatakan, jangan kita ini, wah ini semua perkembangan dakwah tempat saya ini barokah mujahadah saya, alhamdulillah. Untung masih ada alhamdulillahnya itu. Ini Sayyidina Umar ini tidak merasa beliau telah berjasa dengan kepemimpinannya, padahal kepemimpinannya itu sudah enggak. Ini dikatakan para ulama, mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat tidak ada manusia yang memimpin lebih berhasil melebihi Sayyidina Umar setelah para nabi loh, tentu saja. Kepemimpinannya itu orang itu berbondong-bondong masuk Islam, tertib semua, nggak ada yang macam-macam, satu hati semua, tertib semua, maju. Tapi Sayyidina Umar mengatakan, saya itu nggak disiksa sudah untung. Coba yang kanu malaikat. Maka kita ini semulaikan nafikan diri kita, korban habis-habisan. Saya itu kita nafikan pengorbanan kita seperti ahli Badar, korban habis-habisan. Setelah korban habis-habisan pulang dapat ayat dari Quran, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Kamu bukan yang membunuh orang-orang kafir, itu kamu, Allah yang membunuh. Bukan kamu yang melempar, Allah yang melempar. Waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasana. Kamu itu di sana cuma dikasih anugerah oleh Allah. Kamu itu nggak ikut apa-apa di Badar itu. Semua Allah yang ngerjakan. Kamu itu cuman dapat anugerah di sana. Jadi dinafikan pengorbanan dengan korban setelah itu dinafikan pengorbanannya itu. Jangan setiap ditaskil, saya sudah 4 bulan kok ditaskil.
Saya ini sudah banyak korban kok suruh korban lagi, mau apa kamu itu? Jangan gitu, kita nafikan tuh. Insyaallah kan. Nah, kalau sudah kita nafikan, perasaan kita belum korban sama sekali, lagi kita baru bisa meningkat. Maka yang tadi malam belum daftar 4 bulan atau 40 hari dari musyawarah ini, silakan berdiri. Ini Pak Abdullah, silakan, gimana taskilnya? Yang tadi malam belum daftar, silakan berdiri semua kan? Sudah daftar semua? Itu. Bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah, tawakkal 'ala Allah. Yang tadi malam belum daftar, khusus yang belum daftar aja, silakan ke mana tim taskilnya, ke sana. Ini aja. Bismillah Pak. Langsung Pak, boleh? Langsung aja Pak. Ya, silakan. Usahakan Pak disegerakan daftarnya, jadi agak mudah kita untuk mengatur. Yang belum daftar, semua daftar hari ini Pak, insyaallah. Karena hari ini kita semua program kita kebanyakan musyawarah Pak. Jadi silakan Pak, bismillah. 4 bulan, 40 hari jalan kaki biasa, yang berbentuk jemaah, yang sendirian. Silakan Pak. Usahakan Pak, silakan daftar segera Pak. Yang ada niat dari daerah atau yang tidak ada niat, silakan daftar. Tapi usahakan ada pengantar dari daerah masing-masing. Dan ini sudah jadi tertib kita Pak. Jadi setiap jemaah diantar ke Jakarta, mohon ada surat pengantar. Insyaallah subhaniat semuanya. Dan kita selesaikan musyawarah kita ini sampai akhir. Kita ikuti program-program dengan sungguh-sungguh. Insyaallah semuanya. Nabiullah Ibrahim diangkat oleh Allah jadi imam hidayah. Setelah apa? Fa'atammahun wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah Allah, Allah berfirman, kamu saya jadikan imam. Terus Nabi Ibrahim usul lagi, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, yang dijadikan imam jangan saya saja, anak cucu saya juga. Qala la yanalu ahdil zalimin, ya, anak cucu kamu akan saya jadikan imam kecuali yang zalim. Coba semuanya kan. Jadi orang itu kalau menyempurnakan amal, dia jadi asbab hidayah dan anak cucunya, asalkan enggak zalim aja, jadi sudah berkah. Maka kalau kita ini ingin anak cucunya baik, sempurnakan seluruh amal. Insyaallah kan. Jangan kelihatannya musyawarah malah tidur aja. Saya tahu ini orang-orang yang suka tidur nih, termasuk saya ini. Ya. Insyaallah kan. Sempurnakan mudzakarah dengan sampai selesai. Insyaallah nanti akan banyak manfaat. Kalau kita kurangi, kita pikir, wah nanti kalau saya tidak sempurnakan, anak cucu saya nanti nggak dapat berkah, begitu pikirnya. Karena semua orang itu suka dengan anak cucunya, para nabi pun suka dengan anak cucunya. Dan Allah berjanji, kalau kita sempurnakan amal, bukan mengerjakan, menyempurnakan dengan mengerjakan itu lain. Nabi Ibrahim itu menyempurnakan, bukan mengerjakan. Kalau mengerjakan itu ya sak kenek-kenek, asal-asalan aja, itu namanya mengerjakan nih. Menyempurnakan. Maka beliau diangkat jadi imam, anak cucunya jadi imam-imam. Semoga termasuk kita semua, semua. Subhanallah bihamdihi.